Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Zikri dengan NIM 2042159. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 8 dari mata kuliah Keuangan Negara, yang mana di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem penganggaran keuangan negara. Sistem penganggaran keuangan negara atau sektor publik melibatkan proses perencanaan, pengelolaan, alokasi sumber daya keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai pengeluaran publik. Beberapa teori dari sumber penerimaan pemerintah dalam video ini meliputi teori keadilan, yang mana teori ini mengemukakan bahwa penerimaan publik harus dipungut secara adil dan sesuai dengan kemampuan kontribusi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori efisiensi. Teori ini menekankan pentingnya pengumpulan pendapatan publik dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu teori kepentingan umum. Teori ini menyatakan bahwa pendapat publik harus digunakan untuk membiayai barang dan layanan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya itu sumber-sumber penerimaan negara. Di samping pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengeluaran negara, karena tugas dan fungsinya, pemerintah juga mempunyai beberapa hak, di antaranya hak untuk mencari sumber-sumber pendapatan. Penerimaan pemerintah atau government revenue adalah semua penerimaan kas umum atau kas pemerintah pusat atau kas daerah dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah. Dalam arti luas, penerimaan negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Pencetakan uang, pinjaman pemerintah, menjalankan berbagai pemungutan dari masyarakat dan didasarkan pada undang-undang. Adapun sumber-sumber penerimaan negara itu yang pertama dari pajak, dari retribusi, dari keuntungan perusahaan atau perusahaan negara, denda dan cita, sumbangan, hadiah, hibah, pencetakan uang, pinjaman atau utang, dan ujian negara. Sumber-sumber penerimaan pemerintahannya itu yang pertama pajak. Pajak sendiri ialah sumber penerimaan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, yang termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan berbagai jenis pajak lainnya. Yang kedua itu pendapatan negara. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari sumber lain seperti hasil investasi, royalti sumber daya alam, dividen dari perusahaan yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga yaitu pinjaman dan hutang. Pemerintah dapat meminjamkan uang dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pengeluaran yang melebihi pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Hutang ini harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlangsungan keuangan negara. Yang keempat yaitu dana hibah dan bantuan. Pemerintah dapat menerima hibah dan bantuan dari organisasi internasional dengan atau negara lain atau organisasi dan pemerintah untuk mendukung berbagai proyek dan program. Pengelolaan sumber penerimaan pemerintah dan alokasi pengeluaran merupakan bagian integral dari sistem penganggaran keuangan negara atau sektor publik yang harus dilakukan dengan sistem memperhatikan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan fiskal. Sumber penerimaan negara dilakukan dalam rangka untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Apabila pengeluaran negara merupakan implementasi dari kewajiban negara, maka penerimaan negara akan memberikan hak kepada negara untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara. Maka pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, karena penerimaan dari sektor pajak memberikan sumbangan yang lebih besar dan dibandingkan dari sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Dalam setiap pemungutan pajak mengandung fungsi multiplier dan fungsi reguler. Satu sisi, pemungutan pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara, dan sisi lain, pemungutan pajak merupakan pemberian beban kepada rakyat. Dalam pemungutan pajak, hendaklah berpegang pada prinsip yang oleh Adam Smith disebut dengan canons of taxation, yaitu prinsip equity dan equality, certainty, convenience of payment, serta economics of collection. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.